admin fee dan lain sebagainya lah. Jadi ini tuh udah dikurangi admin fee, udah dikurangi iklan, udah dikurangi PPN iklan juga. Saya dapat sekitar 6 juta dalam 30 tahun. Cukup banget buat saya. Karena nggak apa-apa deh, saya sebulan 2 bulan gak digaji dari Pershopian ini, nanti pas back to school ngambil lagi gaji atau ngambil lagi dividen. Ini cukup banget untuk karyawan saya karena karyawan saya cuma satu. Sekarang satu dan WFH lagi. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini saya mau share, kok toko Kang Gani nggak diurus sih? Jadi ini setidaknya saya mendapat 2 kali pertanyaan seperti ini. Dan ditanyain tokonya, kok nggak diurus? Dan dia tahu toko saya yang mana. Toko saya ada banyak. Sekarang saya ada sekitar 50-an toko. 50 yang aktif, sisanya toko cadangan. Karena di Big Seller itu maksimal yang tier yang saya subscribe itu 50 toko. Sisanya cadangan. Jadi kalau dia tahu berapa toko saya, apakah Kang Gani menyerah? Kalau dia bisa tahu, nah pertama, yang tahu toko saya dulu, alhamdulillah. Karena saya sedikit dari, saya salah satu ya, mungkin salah dua lah. Saya sama Mas Sony masih beneran jualan. Saya salah dua dari sedikit banyak konten kreator jualan online yang beneran jualan. Ya nggak? Coba cek aja sendiri. Jadi banyak yang beneran jualan juga, bukan banyak. Yang beneran jualan ada, tapi itu sedikit dari banyak. Ngerti nggak? Karena saya memang jualan beneran. Saya masih jualan beneran. Dan memang toko saya sekarang, per video ini dibuat ini 22 April ya, memang kurang terurus, kurang nggak terurus malah. Saya juga buka iklannya juga ogah nggak buka, bahkan dalam 2 minggu terakhir kayaknya saya buka cuma 1 kali atau 2 kali lah. Oke, apakah saya nyerah atau gimana? Ini komentar saya ya. Pertama, saya memang lagi males. Saya lagi males jualan di Shopee saat ini. Kenapa? Saya mau nunggu yang pasti untung aja deh. Kalau sekarang saya nggak punya produk yang lagi trending banget. Yang lagi trending banget per video ini dibuat kemungkinan yang olahraga. Saya nggak punya supplier, nggak punya produk yang untuk main di situ. Ada sih sebetulnya suppliernya, tapi nanti dulu deh. Saya nunggu yang lebih jos lagi. Yang lebih jos itu adalah ada back to school sama Agustusan. Selagi itu saya mau fokus hal lain. Makanya saya bikin beberapa inisiatif. Contohnya kayak bootcamp ternak toko kan udah jalan batch ke-14. Saya sama Mas Sony bikin materi yang lebih oke lagi dan lebih bagus lagi dan akan lebih jos lagi. Dan kami mau bikin sesuatu inisiatif baru deh. Terus saya juga bikin YouTube Short, dan sebagainya. Intinya saya lagi mencoba hal lain dulu. Mumpung si marketplace-nya di Shopee-nya trennya belum begitu jos. Nanti yang jos pas back to school dan khususnya Agustusan saya baru ngegas lagi. Jadi memang saat ini saya lagi males untuk jualan di Shopee. Saya lah fokus kali. Tapi alhamdulillah ada orderan sih. Sejauh ini ada aja orderan ya. Dan justru saya juga agak kaget. Dulu. Agak kagetnya itu si orderannya lumayan ya secara profit. Kalau secara paket ya pasti diledekin. Kalau secara paket ya. Nih ya. Ini pesanan saya, kita masuk ke laporan keuntungan. Ini kita lihat deh 30 hari terakhir deh. Nah, ini udah 30 hari terakhir. Saya omset saya sekitar 30 jutaan. 30 jutaan. Main santai. Iklan, lihat ya iklan saya berapa ya. Keuntungan toko Shopee. Iklan saya keluar sekitar 3.100.000. Ini main santai, saya hampir tutup mata soal iklannya. Saya biarin aja iklannya 3.100.000 dan saya dapat profit sebelum OPEX 6 juta. Ini faktanya, ini juga jujur saya kaget. Saya pikir 1 juta 2 juta nggak apa-apa lah, atau plus nggak apa-apa lah. Ternyata saya dapat profit sebelum OPEX 6 juta. Dikala seller lain yang saya tahu paketnya banyak, hasilnya minus. Pilih mana? Kalau saya milih gini aja, ya udah santai dulu, nanti ketika ada ikan besar back to school sama Agustusan baru lebih serius. Ini yang saya dapat omset sekitar 30 juta dan profit sebelum OPEX. Setelah admin fee, setelah iklan, setelah PPN iklan, karena saya pakai tools, saya bikin tools ya, sehingga mengurangi PPN iklan, mengurangi admin fee dan lain sebagainya lah. Jadi ini tuh udah dikurangi admin fee, udah dikurangi iklan, udah dikurangi PPN iklan juga. Saya dapat sekitar 6 juta dalam 30 tahun. Cukup banget buat saya. Karena nggak apa-apa deh, saya sebulan 2 bulan nggak digaji dari Pershopian ini, nanti pas back to school ngambil lagi gaji atau ngambil lagi dividen. Ini cukup banget untuk karyawan saya karena karyawan saya cuma satu. Sekarang satu dan WFH lagi. Jadi buat saya segini saya sangat bersyukur sekali dan jujur saya kaget banget ternyata ini lebih profit. Dan ketika mengingat ya klien-klien saya udah nggak nerima konsultasi sih sekarang, tapi ya pernah melihat yang dimana paketnya ribuan
Dan kalau dihitung-hitung ternyata minus, ya sedih sih. Resikonya besar, ternyata minus. Kalau saya ini resikonya kecil, ternyata positif segini, dan nutup untuk operasional, ya saya sih cukup bangga. Aslinya saya cukup bangga. Oke, itu. Jadi saya lagi males. Jadi nggak apa-apa, saya ngambil receh dulu, alias main santai dulu. Nanti ketika ada arena besar, alias tren besar, back to school sama Agustusan, saya baru ngegas lagi. Lalu gimana itu Star Plus-nya hilang, Kang? Apa enggak? Saya sih nggak takut Star hilang, karena saya udah ngalamin berkali-kali, saya tekankan ya, berkali-kali. Main produk tren itu mudah jualnya. Toko baru baru upload mungkin belum seminggu, udah pecah telur. Harga mahal pula. Percaya sama saya. Kalau nggak percaya, nah join Sindikat Dropship. Kami memang mainin produk-produk tren. Yang dimana ngejualnya mudah, nggak pusing. Aduh iklannya nggak jalan. Aduh ini gimana? Kok jual naikin dikit jadi nggak laku. Kalau jual produk tren, ngejualnya mudah. Itu yang saya alami. Jadi saya nggak takut. Star Plus hilang ya udah nggak apa-apa. Saya pernah ngalamin dua kali toko baru. Jual produk upload baru upload seminggu pecah telur. Harga lebih mahal. Karena saya sekarang itu ya, kala itu saya masih main di 1,8 kali HPP minimal. Sekarang saya udah memutuskan 1,9 kali atau bahkan cenderung ke 2 kali HPP minimal. Jadi ada yang plus di atas juga. Jadi ketika main 1,8 HPP yang which is yang dimana itu compare to seller pada umumnya, ada yang main 1,5 HPP, 1,6, ini lebih mahal 1,8 HPP, dan toko baru belum ada ulasan, belum Star terjual juga. Jadi saya nggak takut Star Plus hilang, nggak takut. Terus apakah masih akan jualan di Shopee? Ya tentu. Buat saya akan terus, insya Allah akan, selama Shopee masih ada dan selama demand-nya masih ada di Shopee, kenapa nggak jualan di Shopee? Masalah admin fee-nya besar dan sebagainya, itu kan masalah permainan harga aja ya, masalah hitung-hitungan harga aja. Dan saya kan nggak ada stok, jadi jualan di Shopee jualan aja. Saya nggak ada risiko stok, karena risiko stok, kalau kalau saya membayangkan dulu ketika saya masih nyetok, wah banget, serem, saya nggak kuat. Jadi saya masih akan terus jualan di Shopee jika memang Shopee-nya masih ada, jika memang demand-nya masih ada di situ. Shopee itu kan cuma medium aja. Kalau demand-nya masih ada di situ, kenapa nggak kita jualan di situ? Dan kalau ternyata kompetitor lebih murah, saya lebih memilih untuk cari yang lain. Daripada main di area itu, ya ada kompetitor lebih murah, kita jadi nggak laku, saya lebih baik cari yang lain. Kalau nggak laku, bagi saya yang nggak punya stok saat ini, alias full dropship, nggak laku, nggak apa-apa, no problem. Toh tinggal cari yang lain, ya nggak? Itu dari POV saya. Jadi ini menjawab pertanyaan teman, kok Kang Gani nggak jualan di Shopee atau tokonya nggak keurus. Tadi sudah saya sampaikan panjang lebar. Buat yang mau join bareng saya sama Mas Adi Kurniawan di Sindikat Dropship, insya Allah akan buka batch-batch selanjutnya per video yang dibuat. Itu batch 14 lagi open. Jadi bukti udah 13 batch jalan. Alhamdulillah, berarti ini bermanfaat buat para member-membernya. Jadi bootcamp, formatnya bootcamp bukan kelas. Kalau kelas tuh sekali datang dengerin apa pemateri terus dibiarin sendiri. Kalau bootcamp enggak, materinya sebelum Zoom. Oke, materinya sebelum Zoom, pelajari sendiri. Di Zoom-nya diskusi, dan itu harus dan sebelum diskusi ya praktek dulu. Jadi kasih materi, praktek, baru Zoom. Materi, praktek, Zoom. Materi, praktek, Zoom, dan seterusnya selama 8 pekan. Hah, itu aja teman-teman video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa yang mau daftar langsung aja cek di ganilrezeki.com, langsung cek di situ daftar sindikat dropship atau bootcamp ternak toko. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.